Peningkatan kasus COVID-19 berbanding terbalik dengan kapasitas rumah sakit dan fasilitas isolasi yang tersedia di Indonesia. Akibatnya, banyak pasien terdampak COVID-19 yang tidak mendapatkan ruang isolasi, ICU, atau ruang rawat inap di rumah sakit. Dalam upaya penanganan lebih lanjut terkait hal tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memberikan solusi berdasarkan panduan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dengan beberapa ketentuan penata laksanaan pasien COVID-19. Berdasarkan ketentuan tersebut, dicetuskan bahwa tidak semua pasien COVID-19 harus melakukan rawat inap di rumah sakit. Menkes mengarahkan pasien COVID-19 yang tidak bergejala atau mengalami gejala ringan untuk melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat dengan mempertimbangkan lingkungan yang dapat mendukung kegiatan isolasi mandiri. Sedangkan rumah sakit diprioritaskan bagi pasien dengan gejala sedang hingga berat atau kritis yang disertai dengan penyakit penyerta seperti diabetes, jantung, kanker, paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan lainnya. Adanya rekomendasi untuk isolasi mandiri ini juga akan meringankan beban tenaga medis. Oleh karena itu, bagi pasien yang positif tetapi tanpa gejala, disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Pasien COVID-19 dibedakan dalam beberapa kriteria. Untuk mengetahui pembagian kriteria ini, pasien dapat memperhatikan beberapa gejala yang dialami selama terkonfirmasi positif COVID-19. Berikut telah terangkum pembagian kriteria berdasarkan gejala yang ditimbulkan serta penanganan berdasarkan masing-masing kriteria. Pasien tanpa gejala memiliki frekuensi nafas 12-20 kali per menit atau memiliki tingkat saturasi lebih dari 94%. Pasien tanpa gejala cukup melakukan isolasi mandiri selama 10 hari dengan disertai terapi atau perawatan dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung vitamin C, vitamin D, dan zinc. Pasien dengan kriteria pasien gejala ringan memiliki frekuensi nafas lebih dari atau sama dengan 94%. Gejala yang ditimbulkan diantaranya yaitu demam, batuk, umumnya batuk kering ringan, kelelahan ringan, anoreksia, nyeri pengecapan, pilek dan bersin, nyeri tenggorokan, dan anosmia atau kehilangan indera penciuman. Pasien dengan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri selama 10 hari sejak timbul gejala dan minimal 3 hari bebas gejala. Perawatan atau terapi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengkonsumsi oseltamivir atau favipiravir, azitromycin, vitamin C, D, dan zinc yang disertai resep dokter atau tenaga medis. Pasien dengan kriteria sedang ditunjukkan dengan gejala sakit kepala, demam, batuk, umumnya batuk kering ringan, kelelahan ringan, anoreksia, nyeri pengecapan, pilek dan bersin, nyeri tenggorokan, dan anosmia atau kehilangan indera penciuman, malgia, nyeri tulang, mual, muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitas, perubahan warna pada kulit atau kemerahan pada jari-jari kaki, dan frekuensi nafas 20-40 kali per menit dengan saturasi kurang dari 94% nafas, sesak nafas tanpa distres pernafasan. Pasien dengan kriteria ini harus melaksanakan perawatan di rumah sakit selama 10 hari isolasi sejak timbul gejala dan minimal 3 hari bebas gejala. Adapun perawatan disesuaikan dengan dokter penanggung jawab atau DPJP dengan salah satunya melakukan terapi O2 secara non-invasif dengan arus sedang sampai tinggi. Pasien dengan kriteria berat atau kritis ditunjukkan dengan gejala sakit kepala, demam, batuk, umumnya batuk kering ringan, kelelahan ringan, anoreksia, nyeri pengecapan, pilek dan bersin, nyeri tenggorokan, dan anosmia atau kehilangan indera penciuman, malgia,
nyeri tulang, mual, muntah, nyeri perut, diare, konjungtivitas, kemerahan pada kulit atau perubahan warna pada jari-jari kaki, frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit, saturasi kurang dari 94% dengan distres pernapasan. Pasien dengan kondisi kritis ditunjukkan dengan ARDS atau gagal nafas seperti sepsis, shock, sepsi, dan multi-organ failures. Pasien dengan kriteria berat dan kritis harus melaksanakan perawatan di rumah sakit dengan ketentuan waktu perawatan hingga dinyatakan sembuh oleh DPJP dengan hasil PCR negatif dan klinis membaik. Pandemi COVID-19 merupakan tantangan yang harus segera kita akhiri. Untuk itu, marilah bersama-sama mematuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan gerakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta melakukan isolasi mandiri apabila menemukan gejala-gejala ringan terkait infeksi COVID-19. Ahmad Rizky, Diah Ayu Paramita, dan Nindi melaporkan untuk Visip TV Unsud.